dulu kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Haji Nurisa Gubernur, Ibu Pengawas Wilayah Mutiara, dan rekan-rekan sejawat Dewan Guru SD Negeri 1 Gubernur yang saya banggakan. Terima kasih, hari ini saya diberikan waktu untuk memberikan sedikit desiminasi tentang modul 14 aksi nyata yang telah saya terapkan selama ini selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8, yaitu tentang budaya positif. Di dalam modul 14 ini banyak hal yang telah saya dapatkan tentunya di dalam pendidikan. Salah satunya yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini kita lihat pada gambar, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan ini gambar apa yang bisa kita lihat. Gambar padi, petani memanen padi. Nah, jadi dari gambar petani menanam padi ini dia akan tumbuh jika bagaimana? Jika kita apakan? Ya, kita beri pupuk, kita beri pembibitan, gitu ya, kita rawat supaya mendapatkan hasil padi yang baik. Nah, begitu juga dengan kita guru. Kita guru ini diibaratkan adalah sebagai seorang petani yang sedang menanam padi. Nah, di sini padi ini adalah siswa. Padi ini adalah ibaratkan siswa. Jadi siswa ini akan baik, dia akan tumbuh dengan baik jika kita menuntunnya, membimbingnya dengan baik. Nah, ini adalah istilah petani ini adalah sebagai seorang guru. Ini adalah filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Ki Hajar Dewantara berkata bahwa guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih tersebut dengan merawatnya. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Jadi padi ini akan tumbuh dengan baik, akan kita panen dengan baik jika kita memberinya benih dengan baik. Begitu juga dengan siswa. Siswa ini jika kita menuntunnya dengan baik, maka akan baik pula hasil yang didapatkan. Nah, bagaimana salah satunya? Salah satunya yaitu dengan memberikan budaya positif. Mungkin di sini kita sama-sama tahu, dan budaya-budaya yang kita berikan di sekolah kita alhamdulillah sudah baik, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Jadi budaya positif di sini tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, memiliki rasa hormat, dan saling menghargai, penuh tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah ini, inilah yang namanya budaya positif, yang sama-sama telah kita lakukan sejak memang dari dahulu, cuma mungkin kita belum mengenal apa sih namanya yang sekarang diistilahkan. Salah satunya budaya positif di sekolah kita apa, Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita lakukan dan diterapkan oleh siswa. Ya, budaya salah. Jadi tanpa kita menyuruh, yang namanya budaya itu tidak kita suruh lagi. Sudah budaya emang sudah dasar dari dalam siswa ini. Nah, yaitu salah satunya dengan disiplin positif juga termasuk. Nah, di sini apa makna disiplin positif? Yaitu sebuah kesadaran dari seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati, yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Jadi makna disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewantara bukannya patuh pada perintah orang lain, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri tanpa paksaan gitu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab
terhadap apa yang dilakukannya. Jadi ini mulai dari diri sendiri. Kita dulu sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada murid bahwa disiplin itu bukan atas dasar perintah, bukan perintah dari kepala sekolah kita harus datang tepat, bukan perintah dari kepala sekolah kita harus memakai baju seragam. Tapi memang sudah ada aturan di sekolah dan sudah kita budayakan dan itu menjadi disiplin positif. Nah, ini salah satu contoh disiplin positif. Budaya salam sebelum memasuki ruangan kelas untuk memulai pembelajaran. Jadi siswa tanpa kita suruh ketika ingin masuk ke dalam kelas, mereka berbaris dan guru menunggu di depan pintu untuk bersalaman. Nah, ini dia contoh kedua budaya positif, yaitu yang sudah memang bertahun kita lakukan, yaitu membaca Yasin setiap Jumat pagi. Ini juga termasuk budaya positif yang sangat baik dan kita lakukan di sekolah. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya positif yang bukan hanya di luar kelas, tapi juga di dalam kelas? Yaitu saya menerapkan di sini dengan membuat keyakinan kelas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang keyakinan kelas, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Bagaimana? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Siapa bisa menjawab? Salah? Kenapa itu salah? Kalau peraturan itu sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa. Bentar ya, silakan Ibu. Kalau misalnya peraturan itu sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa. Kalau keyakinan kita merupakan siswa sendiri. Ya, ada jawaban yang lain? Jadi jawabannya salah, Bu ya. Jawabannya salah. Ada yang lain? Kita lihat. Jawabannya adalah salah. Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama. Kenapa? Keyakinan kelas itu akan ada setelah adanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu bisa kita buat, tapi dengan keyakinan kelas kita sama-sama dengan siswa menyepakatinya bahwa inilah keyakinan kelas kita. Jadi seperti Bu Rami katakan tadi, siswa sama-sama meyakini bahwa keyakinan kelas ini adalah yang harus mereka yakini di dalam kelas. Nah, ini dia. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu namanya intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti perintah atau peraturan. Jadi keyakinan ini kita menyepakatinya bersama-sama dengan siswa. Kita menanyakan bukan seorang guru yang membuat peraturan di kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita sepakati dengan siswa, kita meminta ide-ide mereka. Jadi mereka lah yang membuat ketentuannya. Keyakinan apa dan bagaimana cara kita membuat keyakinan dalam kelas. Nah, ini bentuk-bentuk pembentukan keyakinan kelas yang langkah-langkahnya harus kita lakukan. Yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Maksudnya kita bisa membuatnya secara umum. Yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Bukan bahasa, maksudnya bukan bahasa yang khas konkret pada satu hal. Jadi kita angkatnya secara universal saja. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Jadi tidak menggunakan, kalau dulu kita masih membuat mungkin kesepakatan kelas, jangan membuang sampah di dalam kelas. Kita ganti kalimatnya dengan kalimat positif, misalkan menjaga kebersihan gitu. Kemudian, jadi kita ubah kalimat dengan kalimat positif. Tidak ada lagi menggunakan kata tidak, kata jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siswa.
Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan jalan pendapat. Ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan siswa ini bisa kita tinjau lagi, bisa kita evaluasi lagi, dan bisa kita rubah sesuai dengan perkembangan di kelas kita. Nah, ini sebagai contoh apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Kita sudah memiliki peraturan, misalkan peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu peraturan yang dikeluarkan, itu peraturan. Nah, sekarang bagaimana kita bentuk dalam keyakinan? Kita yakin bahwa menggunakan helm saat mengendarai motor itu untuk apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau itu peraturan, kita yakini bahwa menggunakan helm itu saat bermotor kenapa? Kita yakini supaya apa? Ya, bagus sekali. Jadi kita menggunakan helm saat mengendarai motor itu supaya yang kita yakini bahwa kita akan menjaga keselamatan. Dan yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturannya. Yang kita yakini jika membuang sampah menjadi bersih, jadi kebersihan. Dan satu lagi, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa kata yang lebih bagus, yang lebih positif? Santun, sopan. Nah, ini dia. Jadi menggunakan helm itu kita yakini bahwa itu untuk keselamatan. Kalau membuang sampah itu menjaga kebersihan. Dan dilarang menggunakan kata-kata kasar itu selalu bersikap positif atau hormat. Santun juga termasuk. Nah, kita lanjutkan. Waalaikumsalam
Oke, depan dulu ya.
bagaimana membuat kesepakatan keyakinan kelas. Jadi kita membuatnya, mungkin teman-teman guru lain bisa mengaplikasikan di kelas masing-masing, membuat keyakinan dengan siswa, bagaimana kita membuat keyakinan sendiri dengan mereka sendiri. Jadi mereka akan sadar bahwa kesalahan yang mereka lakukan, mereka telah melanggar keyakinan yang mana. Karena permasalahan-permasalahan yang hari dari siswa itu berbeda-beda. Seperti tadi contohnya siswa terlambat. Dia sebenarnya tidak ada niat datang terlambat, cuma kita kan tidak boleh langsung menghukum. Dia datang terlambat, oh kamu salah begini-begini. Ternyata dia telat karena ban motornya bocor. Nah, jadi semua permasalahan-permasalahan ini semua permasalahan yang kita hadapi bersama siswa. Jadi kita di sini sebagai guru tidak boleh langsung menghukum siswa. Jadi tidak boleh langsung menjudge bahwa siswa, oh kamu salah, oh kamu bodoh, oh kamu yang kamu lakukan itu tidak boleh seperti itu. Di sekolah ini ada aturan, jika tidak begini kamu harus begitu. Jadi semua manusia itu kan punya kesalahan masing-masing, dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Jadi di sini dalam kita menanggapi kasus-kasus yang kita hadapi dengan murid, bisa kita hadapi atau bisa kita selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata pernyataan dari Bose tahun 2004. Dan dengan melalui restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian mereka merasa memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru memberikan penawaran bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, bukannya memaksa. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru hukum, salah-salah itu kita telah mengajarkan kepada siswa untuk tidak jujur. Ya kan Bapak Ibu? Karena kita langsung menghakimi mereka dengan salah. Jadi mereka, padahal mereka pengennya jujur bahwa mereka melakukan ini, apa disengaja mungkin, atau ada sebab lain secara psikis di rumah sedang ada masalah apa. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita harus bisa membawa mereka dulu aman bersama kita, nyaman bersama kita, baru kita mencari solusi. Jadi di sini kita sebagai guru, kita tidak boleh selama ini mungkin kita menjadi penghukum secara tidak sadar. Kemudian boleh menjadi teman ketika ingin mencari solusi dengan siswa. Kita anggap dia sebagai teman, boleh sebagai teman, tapi kita harus membantu mereka. Kita harus jadi manajer siswa itu. Di sini kita mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Misalkan ada siswa berkelahi atau berbeda pendapat atau mengganggu temannya, kita tidak boleh sebagai guru menyalahkan, oh kamu salah, oh si dia yang salah, kamu harus gini dengan si Asia. Jadi kita di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi tentang permasalahan mereka. Gitu. Nah, tentu saja dengan segitiga restitusi ini namanya segitiga restitusi, ada 3 langkah, yaitu ada kata-kata yang bisa kita tanyakan kepada siswa. Yang pertama sekali yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita memanggil siswa, yang pertama sekali hal yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Salah satunya yaitu kita arahkan siswa bahwa setiap orang itu memang mempunyai kesalahan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berikan dulu kepada mereka, kita stabilkan dulu keadaan siswa itu bahwa memang dia bukan dia aja yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara kamu tentu punya alasan. Jadi kita tanyakan kepada siswa, setiap dia melakukan kesalahan kan dia punya alasan. Kenapa dia mengambil pensil temannya? Kan dia punya alasan. Kenapa dia mengejek temannya? Dia punya alasan. Itu harus kita tanyakan. Kemudian contoh lain yang perlu kita tanyakan, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu inginkan? Jadi kenapa dia melakukan itu? Apakah tidak ada cara lain? Jadi kita perlu menanyakan kepada siswa. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan
kita sepakati, yang telah kita buat sama-sama tadi. Dan kemudian jadi siswa, karena itu kita buat bersama dengan siswa, otomatis dia pasti akan mengingat. Jadi kita tanyakan kembali kepada mereka supaya mereka tahu bahwa keyakinan mana yang telah mereka langgar. Nah, jadi salah satu yang contoh yang baik itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah kamu melakukan kesalahan itu, kamu ingin menjadi seperti apa? Apakah sudah benar yang kamu lakukan? Nah, itu perlu kita tanyakan kepada siswa. Nah, ini tahapannya tadi sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu sama seperti tadi. Contohnya menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita stabilkan anak-anak dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat salah. Jadi kita sebagai guru pun, misalkan ada anak-anak yang telah tidur main HP. Jadi kita stabilkan dulu dengan ibu juga ada main HP. Tapi ibu juga pernah main HP. Tapi ibu menjaga waktu, tidak sembarangan main HP selamanya di rumah terus main HP. Kita sibuk dengan HP. Jadi kita jelaskan, kita beri dulu pada siswa. Kemudian kita cari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Dan untuk validasi tindakan, yaitu misalkan contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu sama seperti tadi. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita jangan langsung menjatuhkan semangat siswa dan menanyakan keyakinan kelas, nilai apa yang kita percaya. Jadi kita tanyakan lagi kepada mereka, nilai apa sih yang kamu percaya, keyakinan mana yang kamu percaya yang telah kita sepakati di kelas. Nah, di sini ada dua praktik penerapan segitiga restitusi yang ada saya laksanakan di kelas kepada siswa. Mari sama-sama kita saksikan. Ini adalah salah satu contoh praktik segitiga restitusi yang telah saya pelajari di guru penggerak ini dan saya terapkan kepada siswa. Nah, di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama melanggar tanggung jawab. Jadi keyakinan kelasnya telah kami buat itu adalah keyakinan tanggung jawab. Di sini Atin yang tidak mengerjakan tugas. Jadi pada Rabu siang, Ibu IPA tidak bisa mengajar pelajaran SPDP di kelas 5B karena harus mendampingi murid ikut perlombaan di kabupaten. Ibu IPA pun memberikan tugas kepada siswa kelas 5B agar kelas tidak kosong, namun Atin tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Atin tidak mengumpulkan keesokan harinya. Saat mengoreksi tugas, kita menemukan satu anak tidak mengerjakan tugas, itu Atin. Padahal berdasarkan buku absensi, hari itu Atin masuk sekolah. Saat istirahat, Ibu IPA pun memanggil Atin untuk klarifikasi. Nah, jadi kita lihat ini salah satu contoh praktik restitusi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu IPA. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ayo silakan duduk. Atin tahu mengapa dipanggil ke sini? Mungkin karena Atin tidak mengerjakan tugas, Bu. Ya, benar. Tapi kemarin Atin masuk kan? Ya Bu, masuk. Tapi Atin tidak mengerjakan tugas, Bu. Atin, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa Atin tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya Atin main game sampai jam 11 malam, Bu. Dan akhirnya saat belajar Atin ngantuk. Atin masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau Atin masih ingat, kira-kira yang Atin lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata Atin tahu. Lalu, apakah Atin punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, Atin minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, Atin tidak akan tidur terlambat lagi. Dan yang ketiga, Atin akan mengerjakan tugas dari Ibu IPA dan akan Atin kumpulkan besok. Baik, Ibu IPA apresiasi atas tanggung jawab kamu. Nah, sekarang Atin sudah kembali mulai istirahat ya. Terima kasih, Bu IPA.
ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang keyakinan bertanggung jawabnya dilanggar oleh hakim tadi. Jadi secara kita tidak menghukum mereka dengan langkah-langkah segitiga restitusi ini, si Atin dia berani meminta maaf. Ya, kita berikan mereka supaya mereka sadar apa kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi di sini dan jangan lupa ketika si anak sudah mau meminta maaf tanpa kita menyuruhnya, jangan lupa berikan apresiasi kepada dia. Jadi di sini saya memberikan apresiasi kepada Atin. Yang pertama dia meminta maaf, kemudian yang kedua dia mengakui dia salah, dan ketiga dia akan memperbaiki kesalahannya, bahwa dia akan mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan. Nah, sekarang pada kasus kedua, pelanggaran peraturan sekolah, yaitu tidak mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis. Pada hari Sabtu, Akbar tidak mengikuti kegiatan bulu tangkis yang merupakan ekskul wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Akbar dipanggil Ibu Ipa untuk dimintai keterangan. Nah, jadi di sini pelanggarannya yaitu tidak meminta izin ketika ekskul. Akbar, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekskul bulu tangkis ya? Ya Bu, soalnya saya belum pulang karena diajak ayah pergi piknik ke Sabang. Wah, pasti sangat menyenangkan. Ibu juga akan senang sekali jika diajak piknik. Namun, apakah yang sudah Akbar lakukan itu sudah sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah kita? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekskul bulu tangkis tanpa izin Bu. Akbar masih ingat dengan keyakinan sekolah kita. Kira-kira keyakinan mana yang belum Akbar yakini? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa Akbar lakukan agar Akbar bisa menerapkan apa yang sudah Akbar yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina ekskul Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekskul dulu, baru ikut ayah. Nah, berarti Akbar sekarang sudah paham kan bahwa kita harus ikut aturan atau keyakinan sekolah. Ya Bu, insya Allah Akbar mulai hari ini akan mulai lebih tertib lagi. Nah, jadi ini contoh kasus kedua. Akbar tidak melaksanakan ekskul karena dia pergi piknik tanpa dia meminta izin kepada pembina. Jadi jangan langsung kita salahkan dia. Kita bilang dulu, piknik itu kan memang enak. Piknik itu kalau memang menyenangkan. Jadi kita bawa dulu ke dunia mereka. Baru setelah itu kita arahkan mereka keyakinan mana yang telah mereka langgar. Nah demikian Bapak Ibu, ini tadi sekilas tentang diseminasi aksi nyata di modul 14 pendidikan berpenggerak yang telah saya laksanakan dan saya terapkan di kelas saya. Dan untuk selanjutnya, ada mungkin yang ingin memberikan pendapat atau menanyakan sesuatu, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kita mengikuti apa yang sudah Ibu kita lakukan. Yang pertama bagaimana membuat keyakinan itu, yang kedua bagaimana kita melakukan institusi tentang siswa. Memang dari awal ada peraturan, ada keyakinan. Di sini kita harus bisa membedakan ya. Kalau peraturan itu kita yang buat. Tapi kalau keyakinan itu datangnya dari siswa sendiri. Apa yang akan dia buat? Apa yang akan dia lakukan? Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita terapkan, itu bukan kita yang menerapkan, tetapi merupakan keyakinan dia sendiri. Sehingga dia selalu ingat, saya punya keyakinan ini loh. Ketika dia akan melakukan atau ketika tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau sesuatu yang negatif, dia akan ingat kembali. Nah, di kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak akan sama semua, berbeda-beda. Kenapa? Berbeda gurunya, berbeda karakteristik siswanya. Jadi di sini di dalam kita membuat keyakinan itu kita harus melihat apa sebenarnya yang bisa menumbuhkan sikap kejujuran dia, sikap sosial dia. Maka di sini sangat baik kita melihat
Kalau dulu kita menyebutnya kesepakatan ya, sekarang itu adalah keyakinan. Banyak hal. Mungkin dari tadi kita bisa menambahkan berbicara yang sopan dalam berbicara, santun di dalam bertindak laku. Nah, kenapa ketika anak-anak kita ini mulai berbicara kasar, dia akan ingat anak-anak apa ya keyakinan kita. Kenapa? Karena sesuatu itu harus dibentuk. Sesuatu yang sudah ada dimiliki potensi yang pada siswa itu harus kita bentuk. Tanpa pembentukan dia tidak akan lahir. Kalau misalnya keyakinan itu sudah kita buat, tapi implementasi daripada itu tidak diperhatikan, hanya akan jadi ajang atau sebagai sumber di dalam kelas, tapi kita ini tidak mengimplementasikannya. Jadi setelah kita buat bersama siswa, Bapak Ibu guru jangan lupa mengimplementasikannya, mengingatnya, melihatnya, karena sikap dan karakter itu harus kita tumbuhkan, harus kita bentuk. Dan yang tidak baik itu bagaimana menjadi sesuatu yang baik, dan yang tidak biasa itu bagaimana menjadikan sesuatu itu yang biasa, dan kebiasaan itu bagaimana menjadikan sesuatu itu yang merupakan itu adalah budayanya kita di sini. Mungkin ini pendapat saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, bagus sekali. Jadi di sini sama-sama untuk rekan-rekan sejawat semua, mari sama-sama kita memulai membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak harus sama antara kelas 1A, 1B, dan selanjutnya itu tidak harus sama. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, karakter siswa dalam kelas kita itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan karakter siswa dan sesuai dengan bagaimana kesepakatan atau keyakinan yang kita buat sesuai dengan kondisi di kelas kita masing-masing. Dan di sini dapat kita lihat juga ada tanggapan dari siswa. Bagaimana setelah saya melaksanakan segitiga restitusi ini, tanggapan siswa apakah baik atau tidak? Coba kita lihatkan ada dua reaksi dari siswa. Ya, saya setuju dengan cara Bu Ipa. Karena kalau dihukum langsung, maka membuat siswa trauma dan malu. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi kalau dihukum secara langsung, dia mengakui bahwa dia akan merasa terbeban dan malu. Jadi dengan cara kita buat segitiga ini, dia jadi menyadari bahwa kesalahan dia sendiri dan akan memperbaikinya. Dan kita lihat sekarang. Saya setuju. Karena anak jika langsung diberi hukuman akan terasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki kesalahan kita sendiri. Terima kasih, Bu Ipa. Jadi ketika kita telah melakukan segitiga restitusi, tanggapan anak akan berbeda-beda pastinya. Baik, demikian definisi kita hari ini dan dapat kita simpulkan bahwa budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid untuk disiplin positif agar murid memiliki karakter profil Pancasila. Nah, di sini kita breaking sebentar, mungkin ada yang bisa lagu profil pelajar Pancasila. Kita jadikan sama-sama, ada yang tahu? Ya, pelajar Pancasila. Kita coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Kita mulai dari beriman bertakwa sampai habis. Berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, benar. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
ambil yang baik-baik saja dan mohon diterapkan juga kepada teman-teman rekan sejawat. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah Zaimah, SPD MSI, adalah seorang guru di SD Negeri 1 Bernun. Beliau merupakan calon guru penggerak Angkatan 8. Selama beliau mengikuti kegiatan di guru penggerak Angkatan 8, sangat banyak ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Dan untuk hal ini beliau sudah mulai menerapkannya di sekolah, seperti menumbuhkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan bersama siswa dan guru-guru lainnya. Dan juga beliau mulai mengembangkan yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini bagaimana langkah-langkah seorang guru di dalam menangani siswa-siswa bermasalah, baik yang bermasalah secara sosial ataupun secara psikologi, sehingga siswa-siswa ini dapat melaksanakan atau dapat belajar dengan baik sebagaimana siswa yang lain. Nah, hal ini sangat-sangat baik dan positif di dalam segitiga restitusi ini, karena tidak selamanya ini guru menjadi seorang penghukum, guru menjadi seorang pengadilan, tapi bagaimana benar-benar membuat siswa ini nyaman dan bisa menumbuhkan kejujuran yang positif pada siswa. Terima kasih. Bersama saya Ibu Suryana, yaitu salah satu guru agama yang ada di SDN 1 Bernun. Saya adalah merupakan teman sejawat dari Ibu Syarifah Zaimah, yang beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 8. Yang selama ini beliau sudah banyak berbagi dengan kami, yaitu masalah hal yang positif tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Di antaranya beliau juga berbagi dengan kami masalah membuat keyakinan kelas. Habis itu juga tentang segitiga restitusi, yaitu cara penanganan anak-anak yang bermasalah di sekolah. Dengan kami melihat semangatnya dalam ikut guru penggerak itu, ada rasanya saya juga inginlah seperti Ibu Syarifah Zaimah untuk mengikuti jalan guru penggerak, karena mungkin tertular semangatnya yang luar biasa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian.